Kasus ini bukan tentang balas dendam Demokrat atau SBY terhadap Jokowi, Megawati terhadap Jokowi. Bukan. Ini adalah bagian dari gerakan penegakan integritas negara. Kalau perlu, ya, gunakan lie detektor untuk Jokowi. Kalau perlu, periksa kejiwaannya. Harus begitu. SBY harusnya bersuara. Jangan cuma dituding terus diam. Masa seorang jenderal bintang 4, pemimpin militer, mengabaikan sinyal? Ketika Jokowi menjadi presiden, kelihatan sekali bagaimana agar Partai Demokrat dikuasai oleh istana atau terpecah menjadi dua. Itu kan kejahatan dalam tanda kutip yang luar biasa itu. Ini tokoh pemecah belah bangsa. Rata-rata justru di era Jokowi itu terjadi pembegalan terhadap partai-partai, dipecah belah gitu kan. Golkar, Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri, Prabowo dengan Usman Sabta, HKTI, kemudian juga Muldoko dan Fadlizon, kan dia pecah belah. Di era-era yang lain nggak ada, Bung. Itu praktis di era Jokowi. Pihak yang menuding bahwa ada tokoh besar di balik isu ini, ada agenda besar adalah Jokowi. Keluar secara verbatim dari ucapannya. Tapi pihak yang menyambut itu adalah relawan Jokowi. Untuk kepentingan apa, Bang? Pihak yang melawan Jokowi itu dalam dugaan ijazah palsu, ini adalah perjuangan moral. Sehingga seluruh elemen bangsa dan juga kelompok bangsa harus berdiri di sini. Kalau yang mendukung Jokowi, apakah itu perjuangan moral? Apa berdampak kepada gerbongnya Jokowi? Pasti. Kalau itu kemudian terbukti palsu, ini maka dia pertahankan mati-matian. Karena imbasnya juga itu tadi, kepada pemakzulan Gibran. Kan gitu. Kepada orang-orangnya di kementerian, di komisaris. Sudah pasti. Sobat Mandilog, setahun setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih, muncul satu sosok yang terpilih menjadi wali kota Solo, yaitu Joko Widodo. Nah, 10 tahun Pak SBY menjadi presiden, lalu kemudian digantikan oleh Joko Widodo yang juga menjabat selama 10 tahun. Dalam 1 minggu terakhir, kita mendapatkan isu tentang yang dimulai oleh Pak Jokowi sendiri. Ada aktor besar di belakang isu ijazah yang terkait dengan Jokowi. Relawan Pak Jokowi mengaitkan tokoh besar itu ada di Partai Biru yang kemudian diidentikan dengan Partai Demokrat. Nah, untuk membahas apa yang terjadi di balik persengketaan ini, kita menghadirkan kembali analis politik terkhusus di bidang pertahanan keamanan dari Universitas Nasional, Bang Slamet Ginting. Ya. Sehat, Bung. Ini warna biru ya? Warna biru. Apa yang Abang lihat dari reuni yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Itu reuni 45 tahun. Fakultas Kehutanan UGM yang banyak juga kemudian dikritisi oleh netizen, mestinya itu 40 tahun. Karena 45 tahunnya terhitung sejak tahun 80, bukan sejak tahun 85 ketika mereka menyelesaikan studinya di Universitas Gadjah Mada. Kenapa yang reuni itu berpakaian biru semua, Bang? Pertama gini, kalau untuk SD, SMP, SMA yang disebut angkatan adalah angkatan tahun kelulusan. Misalnya lulus SMA tahun 1986, itu lulusan angkatan 86.
Hmm. Tapi kalau kuliah itu yang disebut angkatan adalah tahun masuk, bukan tahun keluar. Nah, ini bedanya. Hmm. Nah, kan memang diduga Jokowi tahun masuknya 1980. Jadi nggak ada yang salah dengan jumlah sekian tahun reuni. 45 tahun. Nah, kalau militer juga angkatan yang disebut sama seperti SMA, tahun keluar. Nah, tapi kalau perguruan tinggi biasa, non-militer, ada tahun masuknya. Nah, itu menarik kemudian bagaimana dengan kaos birunya, di mana Jokowi justru tidak menggunakan kaos biru, ya kan? Jadi siapa dia? Kan gitu. Kaosnya tidak putih? Ya, dia selalu dengan baju putihnya. Nah, reuni itu tidak berarti dia lulusan, gitu ya. Karena kalau kita mengadakan reuni, misalnya reuni SMA nih, kan ada teman kita juga yang dulu nggak naik kelas, gitu. Boleh ikut. Nah, yang pindah ke sekolah lain boleh ikut, gitu. Ya artinya reuni itu tidak menandakan bahwa itu sama-sama lulus tahun segitu. Saya ingin menggambarkan begini. Di militer, kebetulan SBY, Prabowo, dan Ria Mijat, serta Tri Tamtomo dan lain-lainnya itu masuk tahun 1969. Tapi SBY lulus tepat waktu tahun 73. Sementara Prabowo dengan Ria Mijat, Tri Tamtomo lulusnya 74. Ini karena tidak naik kelas ketiganya. Tapi di dalam reuni 1973, Prabowo, Ria Mijat, Tri Tamtomo hadir. Karena dia lebih dekat dengan teman-temannya itu sejak tahun masuk 69. Sementara dengan Safri Samsudin yang sama-sama 1974, akhirnya Prabowo sekolahnya 5 tahun ya. Dulu kan 4 tahun akademinya. Bersama Safri Samsudin, Safri dulu adik kelasnya, jadi tapi lulusnya bareng. Nah, Prabowo itu selalu diundang kalau ada reuni 1973. Padahal dia lulus 1974. Jadi dia 73 dan 74 diundang. Nah, seperti itu. Itu kalau di militer. Nah, bisa direfresh sedikit, Bang. Kenapa Pak Prabowo, Ria Mijat sama Tri Tamtomo ini terlambat? Ia dianggap waktu itu indisipliner karena terlambat masuk di kesatrian akademi militer. Misalnya harus masuk tidak boleh di atas pukul 18.00 sebelum maghrib. Nah, ini datang di belakangan. Jadi malam baru tiba. Nah, di militer itu nggak ada urusan. Hukumannya sampai setahun? Hukumannya nggak naik. Nggak naik tingkat? Nggak naik tingkat. Padahal waktu itu gubernur akademi militernya adalah Mayor Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Ya. Sarwo Edi tahu bahwa Prabowo sedang dekat dengan anaknya Presiden Soeharto, Titi. Nggak peduli dia. Dan dia tahu Ria Mijat ini anaknya Mayor Jenderal Riyakudu. Nggak peduli dia. Nah gitu kan? Ya. Jadi walaupun anak petinggi, anak jenderal, nggak disiplin, nggak naik tingkat, nggak ada urusan. Jadi itu kan disiplin di situ. Disiplin di tubuh militer. Ya, jadi nggak peduli tuh soal Prabowo bersama Susilo Bambang Yudhoyono adalah taruna pilihan kalau ada tamu-tamu asing yang dia nemani. Nah, Prabowo lebih pandai dalam berbahasa asing ketimbang SBY, tapi SBY banyak belajar, kan gitu. Yang satu anak menteri, yang satu anak pembantu letnan, kan gitu. Ya. Jauh. Pak SBY pembantu letnan ya? Ya, Ria Mijat, ayahnya panglima perang kan. Waktu menumpas PKI di Kalimantan, dia bapaknya panglima di sana. Gitu, nggak peduli, gitu loh. Nah, jadi menurut saya di dalam kasus ini harusnya SBY juga Prabowo bersuara. Kenapa? Dia nggak naik tingkat, dia umumkan kok bahwa saya harusnya 73, tapi karena saya anak nakal, saya lulusnya jadi 74. Jujur kan? Ya. Nah,
Megawati juga begitu kan. Hmm. Dia pernah sekolah di Unpad, pernah sekolah di UI, tapi nggak selesai. Kan nggak ngaku-ngaku sarjana dari Unpad dan dari UI. Kan begitu. Gus Dur dari Al-Azhar, Kairo kalau nggak salah. Ya. Nggak lulus. Ya dia ungkapkan itu. Jadi jangan ngaku-ngaku gitu loh. Kalau nggak lulus, ngaku lulus gitu kan. Bung Indra ngaku lulus kan? Karena lulus. Karena lulus. Nah, ini kan belajar ya pengalaman bagaimana Presiden Soekarno dulu orang tahu dia lulus kok sarjana teknik sipil ITB. Nah, arsitek Muhammad Hatta itu lulus sarjana ekonomi kan dari Belanda. Rotterdam. Kan gitu. Ya, jadi betul-betul lulus. Nah, Gus Dur, Megawati nggak lulus ngaku gitu kan. Ya, Ma'ruf Amin, iya dia cuma sampai sarjana muda, ya ngaku sarjana muda, bukan dia ngaku sarjana. Toh akhirnya dia dapat doktor honoris causa, bahkan profesor kan, ahli di bidang ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah. Sama dengan Hamzah Has, wakil presiden kita dulu. Cuma sampai sarjana muda kan. Tapi siapa yang meragukan dia? Ahli APBN, ya enggak? Jadi kasus Jokowi itu menurut saya SBY harusnya bersuara. Jangan cuma dituding terus diam. Dia harus bersuara. Kenapa? Karena pada saat SBY menjadi presiden, Jokowi tampil. Tampil sebagai apa? Dia tampil sebagai wali kota kan tahun 2005. Nah, pertanyaannya ini kan ironi. Ironinya adalah SBY itu presiden. Dia panglima tertinggi ya untuk TNI gitu kan kira-kira. Nah, persoalannya dia kan punya otoritas. Otoritas di kepolisian, ya kan? Otoritas intelijen, otoritas kejaksaan, otoritas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, kan dia bisa tanya, memverifikasi ini ada orang mau mengusulkan diri, mendaftarkan diri menjadi pejabat publik. Nah, ijazahnya gimana? Nah, harusnya kan diverifikasi dong. Nah, ini menurut saya dalam tanda petik kesalahan SBY juga. Kenapa dia punya kewenangan, harusnya dia memverifikasi keaslian ijazah Jokowi sejak awal 2005 itu. Namun ini kan tidak dilakukan secara konkret oleh SBY dan mestinya juga gugatan terhadap keaslian para pejabat itu Jokowi ya di eranya SBY dia harus lakukan itu. Kalau enggak, ini ironi. Masa seorang jenderal bintang 4, pemimpin militer yang terlatih dalam membaca kecurigaan secara sistematis, mengabaikan sinyal pelanggaran itu. Apa karena waktu itu Pak Jokowi berlindung dalam tanda kutip di bawah bunker PDI Perjuangan, dan di mana kita tahu bahwa sejak Pak SBY maju menjadi presiden, itu hubungan dengan PDI Perjuangan menjadi berjarak. Ya, masuk akal itu. Nah, karena itu gini, SBY kan identik ya dengan tokoh demokrasi ya. Nah, ini kita akhirnya bicara tentang demokrasi substantif yang dihianati. Ya, mengapa ya SBY mengkhianati demokrasi substantif itu? Karena sebagai tokoh demokrasi, pencetus apa istilah dia? Demokrasi yang berkeadaban, gitu kan? Namun dia melakukan pembiaran. Pembiaran adanya dugaan kecurangan identitas seorang calon wali kota. Jadi harusnya diabaikan walaupun PDIP itu Jokowi berada di dalam lindungan PDIP, dia harus ingatkan itu gitu kan. Nah, mengapa? Karena ini persoalan prosedur pemilu. Prosedur pemilu ya jangan khawatir. Karena ini kan bicara soal integritas moral dan juga
bicara calon kepemimpinan, calon pemimpin di sebuah daerah. Jadi ironi demokrasi yang dibangun SBY ya di situ. Dia membiarkan demokrasi kita dikooptasi oleh figur yang membawa kecurangan di dalam pendaftaran pemilu. Ini kan pelanggaran etik dan hukum yang sangat mendasar menurut saya begitu. Apa karena itu KPU, baik itu KPU di Solo, kemudian selama 2 kali ya, Iya. kemudian KPU Provinsi DKI Jakarta, dan kemudian KPU Nasional, artinya di Solo 2 kali Jokowi maju, Iya. mengajukan ijazah, dan katakanlah tanpa verifikasi. Di Jakarta juga mengajukan ijazah tanpa verifikasi, di KPU Nasional tanpa verifikasi. Apa karena itu KPU seperti cuci tangan? Ya paling nggak begini juga, saya ingin menyambung pernyataan Bung Indra sebelumnya ya. Jadi barangkali SBY melihat Jokowi sebagai figur netral. Kan ini tiba-tiba menjadi orang PDIP kan. Padahal dia diduga sebelumnya sebagai orang Golkar. Karena di era Orde Baru pengusaha identik dengan Golkar kan begitu. Ya. Terus katanya dia ada di PAN. Lalu FX Rudianto itu justru dia orang PDIP asli. Sehingga munculnya Jokowi barangkali dianggap sebagai figur yang netral atau barangkali boneka yang bisa dikelola. Yang bisa dia setir nantinya. Nah, kemudian juga ingin mencegah keributan dengan PDIP ya, seperti tadi dikemukakan Bung Indra, menghindari konflik politik yang lebih besar di tengah masa kepemimpinannya. SBY kan mengutamakan stabilitas, orangnya agak ragu-ragu, agak takut berkonflik gitu kan. Nah, beda dengan Bung Indra, di jalanan pun berani berkonflik kan. SBY cara berpikirnya luas gitu ya. Nah, atau jangan-jangan dia fokus pada kepentingan elektoral Partai Demokrat. Nah, daripada kemudian melihat partai lain kan gitu, dia fokus aja terhadap Partai Demokrat. Nah, jadi di sini menurut saya harusnya kepentingan bangsa harus di atas kepentingan politik, politik elektoral, politik sesaat, termasuk berpikir kalau takut berkonflik dengan PDIP nantinya seperti apa. Sama dengan urusan KPU tadi. Ya, mungkin dia tidak ingin ada demi stabilitas dan kekuasaan dan serta strategi ke depan, maka dia membiarkan. Saya agak ragu juga kemudian, harusnya dia kan orang yang teliti, mengapa membiarkan kasus ini sampai kemudian menjadi anak macan. Dia harus bicara menurut saya. Sebelumnya ketika menjadi presiden, Pak SBY dikenal sebagai orang yang tipis kuping. Dalam arti bahwa dia akan menjawab isu-isu yang terkait dengan dirinya sendiri waktu itu. Sekalipun kita juga tahu Pak SBY ini seorang presiden yang boleh dikatakan paling demokratis ya. Artinya setiap gerakan oposisi, setiap kritisisme itu tidak pernah atau jarang dibawa ke jalur hukum. Saya masih ingat, saya banyak sekali menulis waktu itu dengan judul-judul yang sangat tajam gitu. Susilo Bimbang Yudhoyono menunggu SBY jadi presiden. Tapi sama sekali tidak ada reaksi dari Cikeas. Gitu. Nah, sekarang ketika kasus ini tudingan bahwa ada Partai Biru, itu kenapa Pak SBY tidak bersuara? Apa yang terjadi, Bang? Ya itu tadi, dampak dari dia mungkin terlalu berpikir demi stabilitas kekuasaan era dia dan strategi politik jangka pendek barangkali, dia lupa bahwa dia nih akhirnya berkompromi gitu kan. Berkompromi dengan kebohongan yang diciptakan oleh dugaan kebohongan yang diciptakan oleh Jokowi ini. Dan ini kan
terakhir artinya apa? Kita menghadapi krisis legitimasi nasional jangka panjang dengan kasus Jokowi yang berlarut-larut, dugaan ijazahnya itu sejak dia masuk jadi wali kota. Artinya kan sudah dengan sekarang sudah 20 tahun. Nah, ini dampak keraguan-raguan yang tadi dibilang SBY peragu, dampaknya ini harusnya dia tegas. Nah, kan kalau dibilang begini ya, ini artinya seorang jenderal menghadapi seorang misterius. Jokowi seorang misterius ini kan. Nah, ini kalau dia memang orang yang terlatih sebagai militer yang terlatih, mestinya demi keamanan nasional sejak awal dan analisis ancaman strategisnya terhadap rekam jejak Jokowi ini harusnya sudah curiga. Kan tiba-tiba di reformasi ada di mana Jokowi? Kita di jalan pada saat reformasi kan. Betul. Kita menuntut apa yang nggak bagus dari Pak Harto harus kita perjuangkan. Tapi kalau yang bagus lanjutkan. Jokowi ini siapa? Aktivis mahasiswa di mana? Kita jadi aktivis mahasiswa berkali-kali kan ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan aksi-aksi demonstrasi kita. Nah, ini kan misterius nih. Kok ya tentara gitu ya tidak melihat ada misteri terhadap tokoh Jokowi ini? Siapa ini? Tiba-tiba muncul. Harusnya kan kehadiran figur seperti Jokowi gini diverifikasi secara menyeluruh dan bukan sekedar euforia elektoral. Oh dia disukai. Nggak cukup memilih pemimpin dengan euforia. Kita harus belajar dari pengalaman munculnya tokoh-tokoh misterius di Indonesia ini. Tapi kan kalau kita lihat dari sisi posisi Partai Demokrat sendiri, kan berseberangan dengan Jokowi, Bang, dalam 2 kali pilpres. Betul. Nah, sekarang kan yang orang tunggu ketika kasus tudingan terhadap Partai Demokrat ini muncul, konfrontasi yang dilakukan oleh perlawanan ini terjadi, itu saya cek akun X-nya Pak SBY malah bicara masalah geopolitik di ASEAN terkait konflik antara Thailand dengan Kamboja gitu, dan kemudian melukis. Terakhir dia melukis Monas. Apakah ini dilakukan oleh SBY atau memang oleh teman-teman di Partai Demokrat sendiri yang tidak ingin Pak SBY larut ke masalah seperti ini? Ya, bagi saya SBY juga terlalu harus bertanggung jawab karena dia membiarkan ini kan anomali sistemik ya munculnya Jokowi ini. Harusnya sudah dibaca. Artinya dia punya waktu dari 2005 sampai 2014 9 tahun itu karena Jokowi muncul setelah 1 tahun dia berkuasa kan. Nah, harusnya dia lihat itu. Jadi ada anomali sistemik yang barangkali patut diduga ini ada infiltrasi dari pihak-pihak lain untuk menghancurkan bangsa dengan menampilkan figur Jokowi ini. Harusnya diperiksa siapa ini tokoh ini. Nah, mengapa sekarang nama SBY sedang diangkat dalam kasus Kamboja dan Thailand? Tahun 2011 SBY itu berhasil menyelesaikan konflik ini. Dia inisiatif diplomasi, satu. Kedua, menawarkan penyelesaian secara bilateral. Ketiga, menghadirkan Indonesia menjadi pengawas di daerah konflik itu. Dan keempat, dipantau oleh dunia internasional. Oh, ini betul-betul tokoh pemimpin ASEAN. Toh tahun 2007 juga dia menawarkan penyelesaian di Myanmar ketika junta militer Myanmar berkuasa. SBY sebagai orang background militer juga mengingatkan militer Myanmar, Anda bukan tidak boleh berkuasa, boleh, tapi lewat jalur demokrasi, pemilihan presiden seperti yang dilakukan dirinya, kan begitu. Nah, ini tokoh, dianggap tokoh, makanya kalau bicara
SBY dulu calon sekjen PBB, masuk akal, dia mampu menyelesaikan beberapa kasus. Tapi kemudian pendukung Jokowi mengusulkan dia menjadi sekjen PBB, saya bilang mimpi apa coba? Rekodnya tidak ada ya? Rekodnya tidak ada. We walk the talk. Bagaimana mau jadi sekjen PBB begitu kan? Ya. Nggak realistis yang begitu. Jadi menurut saya Jokowi ini ironi yang menjerat bangsa, yang kemudian jika dia betul-betul menggunakan ijazah palsunya, maka pembiaran SBY yang selama 9 tahun, saya jadi nggak begitu yakin SBY nggak tahu bahwa Jokowi ijazahnya diduga palsu. Jadi ini kan seperti pembiaran menggunakan ijazah palsu, dan ini bukan semata-mata kesalahan di KPU Solo, tapi KPU secara keseluruhan dan pemerintahan SBY juga pada saat dia memimpin bangsa. Bagaimana masa depan bangsa ke depan kalau akhirnya ternyata orang ini kemudian menjadi presiden 2 periode? Ini gimana coba? Titik lambung dari Jokowi ini kan ketika maju menjadi gubernur DKI Bang, tahun 2012. Artinya waktu itu SBY periode kedua sebagai presiden. Iya. Nah, artinya Abang ingin melihat ketika dia menjadi calon gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta, mestinya perhatian. Betul, harusnya betul-betul dilihat juga gitu loh. Jangan lihat karena dia didukung juga oleh Prabowo, harusnya diingatkan. Ini tokoh misterius. Jadi melakukan pembiaran terhadap orang misterius ini menjadi pemimpin bangsa, otomatis kita seperti mengabaikan sistem hukum. Sistem hukum kehilangan kepercayaan. Kemudian yang kedua, generasi muda ini, Bung, repot nanti. Dia melihat bahwa ada kebohongan yang bisa menjadi melalui jalan kebohongan bisa menuju kepada kekuasaan. Nggak boleh. Nanti orang nggak mau lagi kuliah. Ngambillah semua ijazah di pasar pramuka untuk menuju kekuasaan. Nggak boleh. Kemudian juga sistem demokrasi Indonesia artinya semakin rawan dimanipulasi dengan dugaan-dugaan ijazah palsu, dan kekuasaan asing serta oligarki ini di dalam negeri justru akan menguasai tokoh-tokoh misterius ini. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Tapi kan perlawanan dari Pak SBY itu kan sangat kelihatan. Dari sisi Partai Demokrat. Iya. Tidak pernah berada satu kubu dengan Jokowi. Baik ketika maju dalam pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, apalagi pemilihan presiden. Nah, saya mau tanya sama Abang, apakah ketika Partai Demokrat masuk ke dalam pemerintahan Jokowi pada akhir rezim Jokowi, itu jasanya Jokowi kah atau jasanya Prabowo kah? Ya, ini bagi Jokowi kan menjelang akhir kekuasaan, ya kan? Menjelang akhir kekuasaan, dia juga menutupi kasus-kasus dugaan pembegalan terhadap Partai Demokrat. Supaya kemudian setelah dia tidak berkuasa, maka Demokrat jangan menyeranglah, karena aku sudah memberikan kursi bagi pangeran Partai Demokrat, AHY dalam hal ini. Nah, jadi menurut saya dalam hal ini juga SBY sebagai negarawan mestinya menjadi benteng terakhir waktu itu ya, benteng terakhir negara kita dalam memayungi integritas politik nasional. Jangan hanya karena dikasih gula-gula kemudian terpengaruh. Nah, karena pembiaran terhadap dugaan kejahatan fundamental. Kenapa saya bilang kejahatan fundamental? Karena ini melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 6, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6, syarat menjadi presiden, dan juga Undang-Undang Pemilu. Jelas di situ soal ijazah. Jadi bicara dugaan ijazah palsu ini karena kita cinta terhadap konstitusi kita, nggak boleh obrak-abrik dimainkan dengan simsalabim ijazah yang nggak jelas itu.
Pembegalan, Bang. Nah, ini menarik ini, Bang. Iya. Nah, saya ingatkan lagi nih. Artinya ketika Jokowi menjadi presiden, Iya. kelihatan sekali bagaimana agar Partai Demokrat dikuasai oleh istana atau terpecah menjadi dua. Itu Abang bisa elaborasi lagi nggak? Itu kan kejahatan dalam tanda kutip yang luar biasa itu. Ya memang rata-rata justru di era Jokowi itu terjadi pembegalan terhadap partai-partai, dipecah belah gitu kan. Golkar, Ya. Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri, Prabowo dengan Usman Sabta, HKTI, kemudian juga lanjut dengan Muldoko dan Fadlizon, kan dia pecah belah. Ya. Ya, bagaimana? HKTI ya. Iya, bagaimana partai-partai yang lain pecah begitu? Ada Gelora, ada PKS, seperti itu kan? Di era-era yang lain nggak ada, Bung. Mana ada era-era yang lain? Itu praktis di era Jokowi. Nah ini kan menurut saya sudah kita baca kalau sekarang dia sudah tidak berkuasa, kita bisa mengevaluasi. Oh ini tokoh pemecah belah bangsa gitu loh. Yang memang nggak ada di era-era sebelumnya. SBY jaga itu martabat bahwa dia menganut demokrasi keadaban itu. Kan nggak beradab cara-cara memotong itu. Belum lagi organisasi-organisasi lain. Hampir entah organisasi apa ada dua, selalu ada dua. HKTI lebih dari dua. Apa bukan HKTI? KNPI lebih dari dua. Nah makanya menurut saya. Iya. Artinya Abang ingin mengatakan bahwa SBY sebetulnya tidak pendendam. Kalau dia pendendam, dia akan terus melihat perjalanan Jokowi ini sebagai perjalanan orang yang merusak partainya. Saya ingatkan Pak SBY jadinya sebagai pemimpin besar, dia tidak boleh jadi penonton saja dalam kasus ini. Jadi berbeda penonton dengan pendendam, Bang ya? Iya, dia nggak boleh jadi penonton yang diam saja melihat kebohongan sistemik gitu ya, yang bertumbuh pada lini kekuasaan yang menguasai negara. Nggak boleh. Dia sebagai pemimpin harusnya bersuara. Sama dengan Megawati, harusnya bersuara. Kau turut bertanggung jawab terhadap orang ini. Kenapa partaimu mencalonkan orang ini gitu loh. Jadi Jokowi tidak salah sendirian. Pemimpin partainya Megawati turut bertanggung jawab. Kau kan seorang Demokrat, nggak perlu juga harus sarjana. Contoh harusnya diingatkan. Apa iya PDIP itu tidak tahu bahwa ada dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Jokowi? Saya nggak yakin mereka nggak tahu. Tahu, gitu loh. Abang tadi mengatakan ada ironi Jokowi juga. Sekarang kelihatan betul bagaimana Jokowi menggunakan ini ya, menggunakan institusi kampus untuk membentengi dirinya terhadap masalah yang sebetulnya terkait dengan masalah pribadi, yaitu dengan mengadakan reuni. Apa yang Abang mau katakan dengan Jokowi? Apakah dia sekarang sedang terdesak atau dia sedang mendapat angin lah istilahnya untuk melakukan serangan balik? Nah ini kan di masa Jokowi pemilihan rektor perguruan tinggi negeri kan dikuasai oleh presiden, harus ada persetujuan presiden. 35% ya? Iya, itu nggak boleh menurut saya, harus dikembalikan martabat kampus gitu kan. Ada majelis wali amanat, silahkan mereka milih gitu loh. Jangan Jokowi membatalkan. Nah UGM jadi tersandera nih. Ini kan persoalannya, kok dia nggak berani melepaskan? Sudah banyak kasus di negara-negara lain seperti di Nigeria, dia berani membawa kasusnya sampai sekarang ke Mahkamah Agungnya yang mengaku bahwa dia lulusan Universitas Chicago atau Chicago University. Chicago University bilang nggak peduli walaupun dia presiden, dia bukan lulusan sini, nggak ada itu buktinya. Mudah Bung untuk meneliti itu gitu. Jadi sebenarnya kasus ini nantinya harus dibawa secara terbuka, pengadilan terbuka, semua boleh meneliti itu ijazahnya benar apa enggak. Bukan ditentukan oleh UGM, oleh polisi dan lain-lain. Karena ini syarat dengan kebohongan-kebohongan gitu Jokowi. Udah terlalu banyak kita dibohongi.
Jadi kalaupun dia bilang saya sakit, jadi kita kadang nggak percaya dia sakit apa enggak gitu. Karena udah terlalu sering berbohong. Karena itu menurut saya sebagai pemimpin SBY, Megawati, dan juga Prabowo, dia punya kekuasaan untuk mencegah kehancuran bangsa ini dari dugaan ijazah palsu. Dan dia tidak boleh memilih diam saat benih-benih kemarahan rakyat ini sedang mencuat nih. Jangan sampai kemudian nantinya Jokowi justru diadili oleh rakyat. Harusnya pengadilan kita, pengadilan tata usaha negara bisa membawa persoalan ini. Bukan mempidanakan orang, yang mempersoalkan dipidanakan, persoalkan dipidanakan. Enggak bisa begitu. Justru yang memalsukan itu yang harus dipidanakan. Karena ancaman di dalam KUHP, kalau nggak salah pasal 263, jelas hukumannya 6 tahun bagi pihak-pihak yang memalsukan ijazah. Gitu. Artinya yang Abang Pungin lihat adalah Jokowi sekarang sedang ikut juga menenggelamkan UGM dengan cara melakukan reuni ini. Iya, menurut saya gitu. Loh, kemarin sudah ada reuni April, kok ada reuni lagi Juli? Kan aneh. Tiba-tiba reuni, mendadak reuni gitu. Ada apa gitu? Kok mendadak reuni? Reuni itu biasanya setahun sekali. Misalnya pas Lebaran, ya. Atau halal bihalal itu kan. Ya. Rata-rata seperti itu. Saya kalau reunian tuh Lebaran, Bang. Iya, rata-rata seperti itu. Makanya bukan kemudian kok dalam rentang waktu 3 bulan ada 2 kali reuni. Ini aneh. Ada 2 kali Lebaran berarti? Ada 2 kali Lebaran. Yeah. Nah itu dia. Ini kan seperti Bang Thoib, nggak pernah muncul, tiba-tiba sekarang muncul reuni kan gitu. Iya. Ini aneh menurut saya. Apa Jokowi merasa yang lain itu tidak lagi bisa melindungi dia? Ya, menurut saya begini ya, soal dugaan ijazah palsu Jokowi itu, ini adalah kejahatan terhadap konstitusi dan juga kedaulatan rakyat. Jadi ini nggak main-main. Ini namanya konstitusi dan kedaulatan rakyat. Kenapa? Karena seorang calon presiden itu wajib memenuhi syarat sah secara hukum, kan begitu. Dan konstitusional. Jadi ini bicara tentang konstitusional, bukan kemudian ada orang yang bicara apa urgensinya bicara ijazah itu, lebih baik apa yang sudah diberikan kepada negara. Enggak begitu. Ini kita bicara konstitusi, jangan abai, jangan mau kita tunduk terhadap orang yang hentikan pembahasan ijazah Jokowi. Enggak gitu. Karena kalau Jokowi terbukti memalsukan ijazahnya untuk mencalonkan diri ya sebagai presiden misalnya, itu jelas sejak awal bukan hanya sekedar pelanggaran administratif belaka, tapi juga pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi, bahkan kehendak rakyat. Pihak yang menuding bahwa ada tokoh besar di balik isu ini, ada agenda besar adalah Jokowi. Keluar secara verbatim dari ucapannya. Tapi pihak yang menyambut itu adalah relawan Jokowi. Untuk kepentingan apa, Bang? Ya untuk kepentingan politik, karena dia udah panik menurut saya. Kan awalnya katanya mau pensiun, mau balik ke Solo. Jadi saya melihat begini ya, soal dukungan partai politik atau orang per orang, akademisi, pengamat, soal bagaimana bicara tentang ijazah Jokowi ini, itu kita tidak perlu lagi melihat elemen yang mana. Tapi ini justru elemen yang ikut mendorong penyelesaian kasus ijazah Jokowi adalah orang-orang atau kelompok yang tidak menginginkan kejahatan Jokowi di dalam dugaan pemalsuan ijazah itu kita biarkan. Jadi justru kita ingin ada penegakan hukum dan juga keadilan yang tidak boleh dipolitisasi.
dalam kasus ini. Ini bicara masalah pendidikan, bukan sekedar politisasi, tapi siapa yang mendukung. Kita tidak lagi melihat siapa yang mendukung gerakan untuk membongkar ijazah Jokowi, tapi sejatinya harus bahwa ini adalah ingin mengungkap fakta hukum dan juga prinsip keadilan universal dimanapun di dunia, bahwa tidak boleh kita semena-mena memalsukan identitas kependidikan kita begitu. Kalau abang lihat kredibilitas dari para pendukung Jokowi dalam kasus ijazah ini dibandingkan dengan yang mengkritisi ini, mana yang lebih kredibel, Bang? Nah, tentu saya ingin mengatakan begini. Pihak yang melawan Jokowi itu dalam dugaan ijazah palsu, ini adalah perjuangan moral. Sehingga seluruh elemen bangsa dan juga kelompok bangsa harus berdiri di sini. Itu dia memperjuangkan moral. Nah, kalau yang mendukung Jokowi, apakah itu perjuangan moral? Saya kembalikan kepada Bung Indra untuk menjawab itu. Karena kasus ini menurut saya bukan tentang balas dendam PDIP atau Megawati terhadap Jokowi, bukan balas dendam Demokrat atau SBY terhadap Jokowi, bukan. Tetapi ini adalah bagaimana kita memulihkan martabat bangsa. Gitu. Tidak boleh siapapun yang mendukung penyelidikan terhadap penyelidikan dan hukum dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini adalah bagian dari gerakan penegakan integritas negara. Karena kebenaran dan hukum tidak mengenal loyalitas partai, loyalitas kelompok. Sekalipun Jokowi masih punya pengaruh politik yang kuat, tapi bukan berarti kita harus menyerah melawan kekuatan-kekuatan itu. Dalam kuliah komunikasi nih, Bang, terutama jurnalistik, ada yang disebut dengan agenda setting. Konstruksi realitas. Yang menarik adalah ketika menyangkut masalah ijazah ini, Jokowi mensatu nafaskan dengan pemakzulan Gibran. Kasus ijazah palsu, kasus pemakzulan Mas Gibran, itu agenda besar dan segala macam. Nah, sekarang itu digunakan untuk menghajar Partai Demokrat dan terutama AHY. Apa kelihatan betul kan itu kan dua hal yang berbeda. Yang memixkan itu, mencampur adukkan itu Jokowi. Berarti memang benar terjadi persaingan antara Gibran dengan AHY. Ya sudah pasti untuk ke depan. Tapi saya ingin sekali lagi mengingatkan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo harus berdiri di garis depan perlawanan terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi maupun upaya penyesatan konstitusi yang dilakukan keluarga Jokowi untuk menaikkan Gibran. Prabowo harus diingatkan itu. Karena jika Presiden Prabowo sungguh-sungguh mencintai bangsa ini, maka dia tidak boleh berkompromi dan melakukan sandiwara politik dengan keluarga Jokowi. Karena dengan pemalsuan, dengan manipulasi, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarga Jokowi ini, yang diduga dilakukan oleh keluarga Jokowi ini, tentu saja akan merusak sendi-sendi sistem negara kita. Jadi Prabowo harus kita ingatkan juga, bangsa ini tidak akan pernah benar-benar merdeka dan berdaulat jika pemalsu ijazah dibiarkan bebas dan mewarisi kekuasaannya kepada keluarganya. Bagaimana caranya, Prabowo? Ini kan ada situasi ironi SBY Jokowi. Ada konfrontasi yang dibikin terutama oleh relawannya Jokowi. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo setelah pertemuan dengan Jokowi? Apakah Pak Prabowo harus bertemu juga dengan Pak SBY? Ya, saya kira para mantan presiden harus
berembuk juga, harus mengambil sikap. Karena yang malu ini bangsa nih. Kalau kasus Jokowi yang malu bangsa nih. Bukan cuma UGM, bangsa. Jadi mereka harus juga mengambil keputusan. Nggak boleh ada kasus. Harus berani memutuskan. Memang misal pengadilan nantinya memutuskan ijazahnya palsu, ya sudah. Presiden Prabowo punya hak kemudian memberikan gerasi pengampunan kepada Jokowi daripada berlarut-larut menurut saya. Jadi ini lagi-lagi bukan soal balas dendam, tapi ini dukungan dari segala elemen bangsa untuk menyelesaikan kasus yang mempermalukan kita di mata internasional. Karena nanti ujung-ujungnya kan dikatakan bahwa yang punya kuasa sekarang kan Prabowo. Bukan lagi SBY, Bang. Artinya kasus ini naik terus di era Prabowo, seolah-olah menutupi masalah-masalah yang lain. Nanti para relawan juga akan mengatakan menuding Prabowo itu. Loh, makanya saya bilang Prabowo harus berada di garis depan dalam kasus ini, bahwa dia harus berani menyatakan dia tidak mendukung kepalsuan, dia tidak mendukung penipuan dalam kasus identitas, dalam kasus ijazah ini. Karena kalau tidak, itu merusak martabat bangsa. Ya Prabowo sekarang yang sedang memimpin, ya dia yang harus berada di garis depan. Makanya tadi saya kemukakan soal SBY, karena Jokowi muncul di era SBY menjadi presiden. Nah sekarang tanggung jawab renteng itu juga harus ada pada mereka. Berembuk, udahlah ambil keputusan ini. Karena ini berlarut-larut. Kapan selesainya? Nggak akan selesai nih. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Kecuali betul-betul kasus ini dibawa secara terbuka di pengadilan tata usaha negara. Semua berhak meneliti. Termasuk kalau Jokowi tidak percaya terhadap Rismon dan kawan-kawan, Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawan, ya undang yang lain. Pakar yang lain ya? Pakar yang lain. Ahli asing. digital forensik. Iya, betul. Atau sebaliknya, kita juga bisa undang pakar-pakar asing. Betul, bisa. Ini nggak boleh berlarut-larut kasus ini, gitu loh. Jadi harus berani juga. Kalau perlu, ya gunakan lie detektor untuk Jokowi. Bohong atau tidak. Kalau perlu, periksa kejiwaannya. Harus begitu. Kalau enggak, gimana kita? Pakai undang-undang kesehatan jiwa ya? Iya. Periksa dia. Kalau enggak, repot kita. Egy Sujana udah mulai membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Amnesty Internasional. Amnesty Internasional. Iya, betul. Ya. Artinya Amnesty Internasional. Ini apa yang ingin dikatakan oleh gerakan ini? Loh, karena apa yang dilakukan oleh kepolisian, Barreskrim tiba-tiba menyetop kasus ini. Loh, dia ngerti apa soal itu? Bukti dah, kita punya pengalaman ketika uji forensik tidak dilakukan. Ini kan harus uji forensiknya dilakukan secara terbuka. Kertasnya betul nggak? Kertas sesuai ijazah itu. Fotonya foto siapa nih? Ini foto Jokowi atau foto almarhum Hari Mulyono nih? Mengapa ada dugaan stempel foto berada di atas stempel? Kan nggak lazim kayak gitu-gitu. Dibuka aja. Jangan kemudian pakai fotokopi, dilihat gitu loh. Supaya kemudian martabat dia kalau betul-betul ijazahnya betul, ya udah terhormat. Ini berarti ketika Amnesty Internasional katakanlah menyambut ini, borok-borok bangsa ini akan sangat terbuka. Artinya bukan borok-borok bangsa ini, tetapi ada seseorang yang misterius, yang tidak jelas ijazahnya dan sekarang tiba-tiba bisa menjadi presiden. Bangsa ini dianggap terlalu lemah untuk mengantisipasi itu. Ya memang. Makanya sekarang orang menunggu ketegasan Prabowo. Walaupun Anda dekat dengan presiden yang lama, Jokowi, tapi Anda dalam kasus ini harus tegas. Coba aja kalau kita lihat. Orang-orang yang mendukung Jokowi bahwa itu ijazahnya asli dengan yang menggugat, coba lihat kredibilitas mereka itu. Kepakarannya gitu loh. Memang si Sylvester
Di situ kepakarannya? Enggak kan? Terus siapa lagi? Ya. Yang lain Anda sebutkan? Enggak ada kepakarannya di situ. Enggak ada. Mereka di belakang mereka hanya pakai relawan-relawanan, dan kita udah sepakat bahwa relawan itu udah bubar pada 20 Oktober 2019. Ya, Karena saya juga ketua relawan dulu. Ya makanya, artinya kan sudah ajang kontestasinya udah selesai, berarti harusnya selesai juga. Nah makanya menurut saya Jokowi sangat panik, menuding pihak-pihak lain. Ini satu paket soal tudingan dugaan ijazah palsu dengan pemakzulan Gibran sebagai cawapres. Kan kalau kita lihat sudah mulai kelihatan melawan Gibran. Kemarin katanya saya disuruh ke Papua. Ya. Terus kata Yusril, bukan Andanya, tapi eksekutif badan otonomi yang pengelola Papua itu. Terus katanya lagi ke IKN. Kan yang menarik akhirnya kata biru itu ya bukan hanya merujuk kepada Demokrat, tapi Nasdem juga kan partai biru, PAN juga partai biru. Tapi kalau lihat Nasdem, kan jelas Nasdem mengusulkan kalau memang itu tidak disahkan sebagai ibu kota negara baru, maka sudahlah IKN itu jadi ibu kota Kalimantan Timur saja, ya kan? Tapi kalau disahkan, maka Gibran yang ke sana mewakili kepresidenan, tinggal di IKN, bukan di Jakarta. Nah, kan kemudian figur Surya Paloh juga orang yang berani melawan Jokowi pada Pilpres, kan tidak memilih orang yang disorongkan oleh Jokowi. Kan figurnya artinya bisa SBY, bisa juga Surya Paloh, orang yang tokoh-tokoh politik besar, kan gitu. Besar dan biru ya? Iya, besar dan biru. Lain hal dengan PAN, yang memang lengket benar sama Jokowi, sehingga kita nafikan itu. Tinggal Demokrat dan Nasdem yang kritis, kan gitu. Nah, tadi kembali lagi ke awal, Bang. Iya. Apa yang Abang tunggu dari Pak SBY untuk menyelesaikan ironi ini? Memberikan tanggung jawab sejarah gitu. Iya, yang saya bilang tadi, ironi SBY itu, maka dia harus berani tampil ke depan, ya dia sebagai pemimpin yang punya integritas, harusnya mencegah kehancuran bangsa daripada memilih diam dan benihnya justru akan merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Dia nggak boleh diam, dia harus bersuara, karena kalau dia diam maka dia dianggap melakukan pembiaran terhadap dugaan kejahatan fundamental yang dilakukan oleh Jokowi dalam dugaan ijazah palsu ini. Jadi dia tidak boleh diam, dia harus bersuara bahwa seorang pemimpin besar itu harus menjadi contoh, bukan hanya menjadi penonton yang mendiamkan. Padahal Jokowi muncul pada saat SBY sedang berkuasa begitu. Taruhlah Pak SBY memberikan sikap. Iya. Yang lebih clear, lebih terang benderang. Iya. Katakanlah supaya bangsa ini tidak terus-menerus membicarakan masalah-masalah yang cuma menyangkut perseorangan dan segala macam. Mestinya Presiden Prabowo melakukan keberpihakan untuk mengungkap masalah ijazah ini dengan seterang-terangnya secara saintifik, secara ilmiah, dengan cara katakanlah memberikan bentuk ijazah ini kepada pakar. Dan pakar itu dibentuk oleh komisi independen, forum rektor, katakanlah begitu. Kan muncul sikap dari SBY. Nanti Pak Prabowo juga bertindak apa, Bang? Ya sekarang Prabowo sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, ya dia tidak boleh kemudian menjadi tokoh yang ironi juga. Keputusannya menjerat bangsa. Nah karena itu jika benar Jokowi itu menggunakan ijazah yang tidak sepatutnya, maka orang-orang seperti
Prabowo, Megawati, dan SBY harus harus memberikan statement yang jelas dalam kasus ini, karena ini bukan hanya kesalahan personal, tapi ini kesalahan kolektif terhadap pengkhianatan bangsa dan negara. Apa berdampak kepada gerbongnya Jokowi? Pasti. Kalau itu kemudian terbukti palsu, ini makanya dia pertahankan mati-matian. Karena imbasnya juga itu tadi, kepada pemakzulan Gibran. Kan gitu. Kepada orang-orangnya di kementerian, Udah di komisaris. Sudah pasti. Dan menurut saya, sebelum perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Prabowo Subianto akan membuat keputusan yang mengejutkan, terutama kepada lingkaran bekas Presiden Jokowi. Saya yakin itu. Dan itulah sikap standing of politiknya dari Prabowo. Iya, betul. Dia memang antara omongan dengan tindakan bisa kita lihat. Agak berbeda ya? Iya, misalnya membiarkan kasus di Medan itu, ya, yang Bobi Nasution dengan Topan Ginting. Kemudian tidak memberikan dana APBN untuk IKN, segala macam. Lalu memutuskan perayaan kemerdekaan di Jakarta, bukan di IKN. Ya. Jadi kita harus melihat Prabowo juga dari situ. Gitu. Okay. Oh, ternyata dia tidak sepenuhnya mau berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Karena itu kita ingatkan terus kepada Prabowo. Karena kalau tidak, pendukungnya akan balik kanan. Hanya karena Prabowo dianggap bagian dari pemerintahan lama Jokowi. Kita ingin melihat bahwa Pak Prabowo adalah presiden besar dan terbesar yang dimiliki Indonesia, tentu dengan sikap kritis, sikap keras yang dimunculkan oleh Bang Ginting tadi, itu adalah support moral, support secara intelektual yang terus diberikan oleh kita semua. Madilog. Sampai bertemu dengan edisi berikutnya. Salam.